Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Prima, izin memperkenalkan diri. Nama saya Suganda dengan NIM 220596 dari kelas DA3 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prima Graha. Di video ini saya akan mempresentasikan materi-materi mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin STMM untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik, materi-materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, bisnis yang beretika, yang kedua, perusahaan dan pemangku kepentingan, yang ketiga, globalisasi dan etika bisnis, yang keempat, teori-teori etika dan relevansinya, yang kelima, tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial, dan yang terakhir ada hak dan kewajiban pemilik usaha. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu bisnis yang beretika. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Nah, pengertian etika bisnis ini kerap diartikan sebagai pengetahuan terkait norma atau tata cara dalam pengeluaran bisnis serta moralitas yang mencakup aspek sosial, universal, dan ekonomi. Tak hanya itu, etika bisnis juga dijadikan sebagai pedoman dalam bekerja. Etika bisnis penting karena menciptakan suasana profesional, saling menghormati, dan meningkatkan komunikasi yang membantu kantor berfungsi sebagai tempat yang produktif. Nah, pentingnya berbisnis secara etis ini, orang merasa lebih baik tentang pekerjaan mereka ketika mereka merasa dihormati, dan itu juga berarti hubungan pelanggan yang lebih. Salah satu keuntungan berbisnis secara etis yaitu perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan mendapatkan manfaat berupa kepercayaan dari konsumen. Nah, selain itu, etika bisnis juga bermanfaat untuk menunjukkan perusahaan memiliki kejujuran dan tidak akan membohongi konsumen. Kepercayaan pun menjadi semakin meningkat karena perusahaan dinilai sangat loyal dalam menjalankan bisnis. Adapun materi yang kedua yaitu perusahaan dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan atau stakeholder adalah seseorang, kelompok, atau organisasi yang mempunyai kepentingan atau kepentingan dalam pengambilan keputusan dan aktivitas suatu bisnis, organisasi, atau proyek. Pemangku kepentingan dapat menjadi anggota organisasi tempat mereka memiliki kepentingan namun tidak dapat memiliki afiliasi resmi. Pemangku kepentingan dapat memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan atau proyek suatu organisasi. Dukungan mereka seringkali diperlukan untuk kesuksesan bisnis dan proyek. Pengaruh pemangku kepentingan bisa sangat besar, meskipun pengaruhnya bervariasi tergantung pada tingkat kepentingan mereka dan seberapa langsung mereka berinteraksi dengan organisasi. Salah satu pemangku kepentingan yaitu investor. Minat dan pengaruh investor tergantung pada sifat organisasi. Jika itu adalah perusahaan publik dan memperdagangkan saham di bursa saham, investor dapat mempunyai banyak pengaruh, terutama jika mereka bertindak bersama. Nah, materi yang ketiga ada globalisasi dan etika bisnis. Etika bisnis dikira globalisasi bisnis merupakan sebuah kegiatan yang telah mengglobal. Setiap sisi kehidupan diwarnai oleh bisnis. Dalam lingkup yang besar, negara pastinya terlibat dalam proses bisnis yang terjadi. Tiap-tiap negara memiliki sebuah karakteristik sumber daya sendiri, sehingga tidak mungkin semua negara merasa tercukupi oleh semua sumber daya yang mereka miliki. Mulai dari ekspedisi negara Eropa mencari rempah-rempah di Asia sampai perdagangan minyak internasional merupakan bukti bahwa dari dulu sampai sekarang sebuah negara tidak dapat bertahan hidup tanpa keberadaan bisnis dengan negara lain. Dalam pelaksanaan bisnis yang melibatkan bisnis internasional akan selalu ada kendala dalam bentuk munculnya isu-isu. Isu-isu etis yang paling sering terjadi terkait ketenagakerjaan, hak asasi manusia, lingkungan, korupsi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Mengetahui isu apa yang sering muncul dapat menjadikan perusahaan lebih waspada dapat melakukan strategi untuk menghindari terjadinya isu tersebut demi kelancaran bisnis di perusahaan. Perilaku etis mengacu pada tindakan dan keputusan yang selaras dengan nilai, prinsip, dan kode moral individu atau organisasi. Perilaku tidak etis di sisi lain mengacu pada tindakan dan keputusan yang melanggar nilai-nilai dan kode moral ini. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku etis dan tidak
bisnis dalam organisasi, yaitu budaya organisasi, kepemimpinan, karakteristik pribadi, insentif dan konsekuensi, struktur dan sistem organisasi. Adapun etika bisnis dilandasi oleh beberapa teori. Terdapat 4 teori dalam etika bisnis, yaitu deontologi, teleologi, hak, dan keutamaan. Yang pertama ada deontologi. Istilah deontologi berasal dari bahasa Yunani. Deon berarti kewajiban dan logos yang berarti ilmu. Menurut teori ini, beberapa prinsip moral bersifat mengikat dan merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Teori ini menekankan setiap manusia untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan standar moral yang berlaku. Yang kedua ada teleologi. Istilah ini juga berasal dari bahasa Yunani. Telos artinya tujuan, sasaran, atau hasil. Etika ini mengukur suatu perbuatan berdasarkan tujuan atau niat dari seseorang yang melakukannya. Yang ketiga ada etika hak. Teori etika hak adalah pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan, dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Yang terakhir ada keutamaan. Etika keutamaan lebih mengutamakan pembangunan karakter pada diri setiap orang. Nilai moral bukan muncul berdasarkan aturan berupa larangan atau perintah, namun dalam bentuk nilai-nilai yang dianggap baik dalam masyarakat. Adapun dampak positif globalisasi terhadap bisnis. Yang pertama, mempermudah perdagangan. Di dalam dunia bisnis akan menjadi lebih bebas dalam melakukan perdagangan, seperti masyarakat akan lebih mudah dan banyak melakukan impor barang dari luar negeri. Yang kedua, mudah mendapatkan modal. Globalisasi akan memudahkan seseorang untuk memperoleh modal yang lebih banyak dan tingkat teknologi yang lebih baik. Modal tersebut dapat diperoleh dari investasi asing dalam ruang lingkup yang lebih luas. Yang ketiga ada networking. Networking dengan adanya dampak globalisasi pada perekonomian, maka jaringan informasi dari berbagai negara di dunia dapat dengan cepat dan mudah untuk diterima oleh masyarakat karena perkembangan teknologi yang juga semakin pesat. Adapun dampak negatif globalisasi terhadap bisnis. Yang pertama, harga. Bagi pelaku bisnis yang berada pada negara-negara berkembang akan mengalami permasalahan untuk menentukan harga produk yang tinggi. Hal itu dilakukan untuk melindungi industri yang sedang berkembang dari dampak buruk lainnya, sehingga dengan hal itu akan menimbulkan suatu hambatan bagi pelaku bisnis tersebut dalam menunjukkan sektor industrinya karena perdagangan ke luar negeri bebas terjadi dan akan menimbulkan suatu ketergantungan pada industri-industri yang memiliki perusahaan multinasional. Yang kedua ada cybercrime. Adanya sebuah revolusi teknologi informasi yang semakin berkembang pesat ini akan memberikan dampak buruk pada perekonomian bisnis, di mana pelaku bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi harus melakukan perlindungan terkait kejahatan digital atau cybercrime yang dapat merusak dan merugikan pelaku bisnis. Yang ketiga ada keuangan tidak stabil. Dampak globalisasi akan menimbulkan kondisi keuangan yang tidak stabil, di mana arus investasi akan semakin besar, terutama kontribusi dana dari luar negeri ke dalam pasar saham. Materi yang keempat yaitu teori-teori etika dan relevansinya. Teori etika menyediakan kerangka yang memungkinkan kita memastikan benar tidaknya keputusan moral yang akan kita lakukan. Berdasarkan suatu teori etika, keputusan moral yang kita ambil bisa menjadi alasan. Suatu teori etika akan membantu kita mengambil keputusan moral yang tak lazim, karena teori etika menyediakan justifikasi untuk keputusan kita. Nah, ada pun instrumen mereka menyusun teori etika, yaitu nilai-nilai, hak dan kewajiban, aturan moral, hubungan antar manusia, dan moralitas umum. Ada pun macam-macam teori etika, yaitu yang pertama teori teleologi. Teori teleologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos yang memiliki arti tujuan dan logos yang berarti perkataan. Teleologi adalah
tindakan untuk mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, teori utilitarianisme, yaitu merupakan suatu penilaian perbuatan berdasarkan baik dan buruknya tindakan atau kegiatan dengan mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Yang keempat, ada teori deontologi, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu deon yang berarti kewajiban. Deontologi merupakan suatu pendapat bahwa etika suatu tindakan didasarkan pada kewajiban, apapun konsekuensinya pada diri sendiri dan orang lain. Dalam era globalisasi yang ditunjang oleh pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti sekarang ini, kita dihadapkan pada kenyataan adanya kemajemukan pandangan moral dan terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat, di mana antara berbagai pandangan moral yang beredar dalam masyarakat, pergaulan sosial yang semakin luas, etika sebagai upaya rasional yang dapat membantu memperoleh orientasi dalam hidup dan menentukan paham secara bijaksana. Materi yang kelima yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dengan audit kinerja sosial. Kesenjangan sosial seringkali dirasakan pada saat pandemi, yang mana pandemi tersebut telah melahirkan sebuah kesengsaraan yang dialami oleh sebagian besar rakyat, serta sebagian besar rakyat tersebut terjadi adanya PHK yang membuat masyarakat atau rakyat Indonesia sengsara dikarenakan PHK terjadi secara besar-besaran dan juga akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan kini berkurang karena PPKM yang telah membatasi gerak penduduk dalam bekerja. Menurut De George secara khusus membedakan dua macam pandangan mengenai status perusahaan, yaitu legal creator dan legal recognition. Legal creator ini maksudnya melihat perusahaan sepenuhnya ciptaan hukum, dan karena itu ada hanya berdasarkan hukum. Yang legal recognition yaitu maksudnya tidak memusatkan perhatian pada status perusahaan sebagai status usaha secara produktif. Konsep corporate social responsibility melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya komunitas, juga komunitas lokal atau setempat. Nah, kemitraan ini tidaklah bersifat pasif atau statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara stakeholder. Manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang pertama, bagi perusahaan sendiri, yaitu memberikan manfaat dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko. Yang kedua, bagi masyarakat, praktik CCR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Yang ketiga, bagi lingkungan, praktik CCR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, sehingga menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan tersebut mempengaruhi lingkungannya. Dan yang terakhir, bagi negara, praktik CCR yang baik akan mencegah apa yang disebut corporate misconduct atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar yang tidak digelapkan oleh perusahaan. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Nah, perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan tanggung jawab moral perusahaan, baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri atau internal, maupun di luar lingkungan perusahaan atau eksternal. Di Indonesia belum ada standar mengenai review ataupun analisis kinerja sosial. Contohnya kegiatan sosial suatu entitas berupa CCR, begitu banyak macam dan bentuk dari CCR di setiap entitas. Nah, karena masing-masing entitas memiliki tujuan, prioritas, dan tanggung jawab yang berbeda atas kinerja sosialnya. Demikian pula dengan audit sosial yang harus memiliki fondasi tentunya dalam pendekatan audit sosial. Nah, materi yang terakhir ada hak dan kewajiban pemilik usaha. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Adapun haknya yang pertama, hak atas konfidensialitas, yaitu seorang pengusaha berhak menjaga kerahasiaan perusahaan agar tetap memiliki keunggulan persaingan dibandingkan kompetitornya. Seorang pegawai yang membocorkan rahasia perusahaan dapat dijatuhi hukuman karena telah merugikan perusahaan. Yang kedua, ada hak atas loyalitas pegawai. Seorang pengusaha berhak mendapatkan loyalitas dari pekerjaannya. Hal ini dikarenakan seorang pekerja yang hianat atau tidak amanah pada tempat bekerjanya dapat merugikan siapa saja yang ada dalam lingkungan kerjanya, mulai dari konsumen, pekerjaan lain, hingga pengusaha itu sendiri. Yang ketiga, ada hak untuk membuat tata tertib. Sebuah perusahaan memiliki hak untuk membuat tata tertib yang wajib ditaati oleh karyawan yang bekerja di dalamnya. Dalam tata tertib ini nantinya akan berisi seperangkat aturan yang berisi ketentuan, hak dan kewajiban, dan syarat yang wajib diikuti oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Adapun kewajibannya, yang pertama, kewajiban memberi upah. Seorang pengusaha wajib memberikan upah tepat waktu agar karyawan yang bekerja di bawahnya dapat merasakan kesejahteraan. Yang kedua, kewajiban memberi kesempatan yang sama. Maksudnya, karyawan menuntut perlakuan yang adil tanpa membeda-bedakan dengan karyawan yang lainnya. Pengusaha wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama terhadap karyawan yang bekerja padanya. Yang ketiga, ada kewajiban memberi pelatihan kerja. Setiap pengusaha wajib menyediakan pelatihan kerja demi meningkatkan kompetensi dan moral dari pekerjaannya. Selain menguntungkan pegawai, hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan efisiensi pada kerja untuk periode yang tidak ditentukan dapat mensyaratkan masa percobaan selama maksimal 3 bulan dan upah yang diterima karyawan tidak boleh di bawah upah minimum. Yang kedua, hubungan kerja untuk periode yang ditentukan. Maksudnya, hubungan kerja ini harus didasarkan pada periode waktu maksimum 3 tahun dan penyelesaian pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja untuk periode yang ditentukan tidak memerlukan masa percobaan. Ini dapat diterapkan untuk jangka waktu maksimal 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang maksimal 1 tahun. Pemberdayaan karyawan adalah pemberian wewenang pada karyawan untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan tentang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, tanpa harus mendapatkan otorisasi secara eksplisit dari manajer di atasnya. Mengapa perlu adanya pemberdayaan karyawan di suatu perusahaan? Karena untuk mendorong mereka untuk memiliki kepercayaan dalam menyelesaikan tugas secara efektif dan bekerja secara maksimal demi kepuasan pelanggan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.